Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat dalam menjalankan ibadah puasa. Bagi kita yang menjalankannya, selamat menjalankan ibadah puasa. Baik, pada hari ini kita kembali lagi dalam mata kuliah hukum legislatif dan eksekutif, mana pada pertemuan hari ini, pertemuan kelima, dan kita akan membahas mengenai bagaimana pemilu legislatif di Indonesia dari tahun 99 ataupun reformasi sampai dengan 2019 ataupun pemilu yang terakhir. Kita lihat bagaimana pemilu pada Orde Reformasi, yaitu dilakukan pada tahun 99. Pada pemilu ini diputuskan untuk melarang 5 menteri, yaitu Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung untuk ikut dalam kampanye pemilu. Karena mereka berkaitan langsung dengan masalah politik dalam negeri. Jadi pada tahun 99, menteri memiliki hak untuk ikut dalam kampanye pemilu. Nah, namun tidak semua menteri, ada beberapa menteri atau 5 menteri yang tidak ikut dalam kegiatan kampanye pemilu. Karena pada tahun 99 merupakan transisi sejak turunnya Presiden Soeharto berdasarkan suara dari mahasiswa yang meminta Presiden Soeharto pada saat itu untuk mundur dari jabatannya sebagai presiden. Nah, sehingga harus ada 5 menteri ini yang bertugas untuk menyelesaikan masalah-masalah internal yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Pemilu dilakukan pada tanggal 7 Juni tahun 1999 berada di bawah pimpinan Presiden B.J. Habibie yang diselenggarakan oleh KPU untuk memilih 462 anggota DPR dan DPRD Kabupaten Kota. Jadi ada 462 kursi yang diperebutkan dalam kampanye ini. Nah, dalam pemilu ini dipilih anggota DPR, DPRD tingkat 1 provinsi, dan DPRD tingkat 2 Kabupaten Kota Madia pada saat itu. Kalau sekarang kan kota, kabupaten kota, tidak ada madianya lagi. Pada pemilu di tahun 99 diikuti oleh 48 partai politik yang berasal dari berbagai elemen. Yang paling banyak partainya pada masa itu karena dianggap ada kebebasan orang untuk berserikat dan berkumpul, kemudian membentuklah partai politik. Pemilu ini diikuti oleh 48 parpol namun 3 parpol besar yang berhasil menduduki suara terbanyak, yaitu PDI meraih 153 kursi di DPR, Golkar 120 kursi, dan P3 58 kursi. Tahun 99, jadi unggul ya di tahun 99. Sampai sekarang lah. Tahun 2014 sampai dengan sekarang PDIP unggul. Dari 48 partai tersebut hanya 21 partai yang mendapatkan kursi di DPR. Dan PDIP keluar sebagai pemenang mayoritas suara.
Nah, kemudian pada tahun 99 tersebut terjadi juga karena masa transisi, jadi B.J. Habibie tidak menjabat lama sebagai seorang presiden. Nah, pada tahun tersebut DPR dan MPR dalam rapat sidang paripurnanya menunjuk ataupun memilih Abdurrahman Wahid dan Ketua Umum PDIP karena mereka dianggap sebagai partai yang mayoritas di DPR, maka ditunjuk Megawati sebagai wakil presidennya dan Abdurrahman Wahid atau dikenal dengan Gus Dur sebagai presidennya. Tahun 99 dengan sampai dengan 2001, 2 tahun sejak kepemimpinan Abdurrahman Wahid, terjadi gejolak kembali hingga akhirnya Abdurrahman Wahid mengumumkan pengunduran dirinya sebagai presiden. Dan pada tahun 2001 ditetapkanlah Megawati sebagai Presiden Republik Indonesia dan kemudian menunjuk Hamzah Has sebagai wakil presidennya. Hal ini dilakukan dalam sidang istimewa MPR RI pada tanggal 23 Juli tahun 2001. Nah, jadi dianggap Abdurrahman Wahid tidak mampu untuk menjadi kepala pemerintahan. Di samping juga faktor kesehatan beliau yang pada saat itu sering melakukan medical check up sehingga urusan-urusan kenegaraan tidak berjalan secara maksimal. Nah, karena itu beliau lebih memilih untuk mengundurkan diri agar supaya tidak terjadi gejolak di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu pemilu di era reformasi. Nah, bagaimana pemilu pada tahun 2004? Dari 2001 kemudian 2004. Ada 3 tahun Megawati memimpin dan tahun 2004 pemilihan presiden untuk pertama kali di sejarah negara kita dilakukan secara langsung. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden mengamanatkan untuk dapat terpilih menjadi presiden, kandidat harus memperoleh minimal 50% dari jumlah suara sah dan mendapatkan minimal 20% suara di sepertiga provinsi yang ada di Indonesia dalam putaran pertama. Jadi 50% total suara yang sah untuk seluruh Indonesia atau 20% dari sepertiga provinsi. Apabila tidak ada kandidat yang memenuhi persyaratan tersebut, maka diadakan pemilihan putaran kedua, di mana kandidat yang memperoleh suara terbanyak akan menjadi presiden serta wakil presiden. Nah, dalam pemilihan ini ada 2 kandidatnya, ya kan,
SBY JK dan Megawati Hasyim Muzadi. Nah, SBY JK diusung oleh Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) serta partai kecil lainnya. Nah, secara tidak resmi PAN dan PKB memberikan dukungan, tapi dari belakang, tidak secara resmi. Seperti Demokrat dan PKS. Nah, kalau Demokrat sudah otomatis mengingat SBY merupakan pendiri sekaligus ketua umum dari Partai Demokrat. Nah, sedangkan Megawati itu diusung oleh PDIP. Dan beberapa partai kecil lainnya, Golkar juga demikian. Nah, dalam pemilu ini SBY memegang suara terbanyak, yaitu 69.266.350. Sedangkan Megawati berjumlah 44.990.704. Jadi selisihnya cukup jauh antara SBY dengan Megawati. Nah, karena sudah melebihi dari 50%, maka SBY dinyatakan sebagai pemenang dalam pemilu 2004 dan diangkat menjadi presiden serta wakil presiden. SBY sebagai presidennya dan JK sebagai wakil presiden. Nah, dalam kepemimpinan Presiden SBY dan JK tidak ada terjadi gejolak untuk meminta pergantian presiden. Nah, SBY dan JK berhasil untuk menjalankan tugasnya hingga akhir periodenya, yaitu tahun 2009. Nah, kemudian dilakukan kembali pemilu tahun 2009, yaitu pada tanggal 9 April untuk memilih 560 anggota DPR dan 132 anggota DPD serta DPRD se-Indonesia untuk periode 2009-2014. Sedangkan pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan pada tanggal 8 Juli tahun 2009. Para peserta pemilu pada tahun 2009 diikuti oleh 44 partai politik yang terdiri dari 38 partai nasional dan 6 partai lokal. Nah, partai lokal ini hanya ada di Aceh sesuai dengan perjanjian perdamaian Helsinki yang mewajibkan atau memberikan kewenangan bagi daerahnya untuk membuat partai lokal. Dalam pemilu kali ini ada 3 pasangan calon, yaitu Megawati Prabowo, kemudian SBY Budiono, dan JK Wiranto. Nah, jadi JK mencalonkan diri menjadi presiden pada tahun 2009 karena tidak lagi dipilih oleh SBY sebagai wakil presidennya. Nah, SBY lebih memilih di ujung-ujung pencalonan yaitu Profesor Budiono, dan jika menggandeng Wiranto dan Megawati menggandeng Prabowo. Hasilnya SBY Budiono menang 1 putaran langsung dengan memperoleh suara 60,8% yang didukung oleh Partai Demokrat, PKS, PAN, P3, dan PKB. Nah, kalau kita lihat pada pemilu 2004, PAN, PKB, maupun PP tidak
PAN dan PKB tidak mendukung secara sembunyi-sembunyi lagi ataupun tidak resmi, tapi sudah resmi mengusung SBY sebagai presiden dan Budiono sebagai wakil presidennya pada tahun 2009. Nah, pada pemilu ini muncul banyak konsultan politik yang mengeluarkan survei dan hitung cepat hasil pemilu. Seperti Lembaga Survei Indonesia, Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis, Jaringan Suara Indonesia, Sirus Surveyors Group, Pusat Studi Nusantara, Lingkaran Survei Indonesia, Jaringan Isu Publik, Lingkaran Survei Kebijakan Publik, LP3ES, dan Lembaga Survei Nasional. Pada pemilu tahun ini sebanyak 171 penduduk yang terdaftar sebagai DPT, akan tetapi hanya 121 yang menggunakan suaranya. Nah, pada pemilu ini Demokrat mendapatkan kursi terbanyak yaitu 150 kursi, disusul Golkar 107 kursi dan PDI pada urutan ketiga yaitu 95 kursi. Nah, bagaimana pemilu tahun 2014? Nah, tadi 2004 pemilu pertama secara langsung untuk presiden, kemudian 2009 secara langsung, dan pada tahun 2014 adalah pemilihan presiden langsung ketiga kalinya yang dilaksanakan pada tanggal 9 April tahun 2004. Pada kesempatan ini ada dua kandidat yang mencalonkan menjadi presiden dan wakil presiden. Yang pertama adalah Prabowo Hatta dan yang kedua Jokowi JK. Prabowo Hatta diusung oleh koalisi Merah Putih yaitu Golkar, Gerindra, PAN, PKS, P3. Sedangkan Jokowi JK diusung oleh PDIP, PKB, Nasdem, dan Hanura. Nah, pemilu ini diikuti oleh 12 parpol dan 3 parpol lokal Aceh. Yang awalnya 2004 ada 6 parpol, sekarang menjadi 3 parpol lokal Aceh. Nah, parpol nasional terdiri dari Partai Nasdem, PKB, PKS, parpol Nasdem terdiri dari parpol nasional terdiri dari Partai Nasdem, PKB, PKS, PDIP, Hanura, Golkar, Demokrat, PAN, P3, PKM, dan PPKI. Sedangkan partai lokal Aceh yaitu Partai Damai Aceh, Partai Nasional Aceh, dan Partai Aceh. Pemilihan legislatif dan pemilihan presiden diselenggarakan secara terpisah. Legislatif dilakukan terlebih dahulu yaitu pada tanggal 9 April 2014 untuk merebutkan 560 kursi DPR, sedangkan Pilpres diselenggarakan 3 bulan setelahnya yaitu tanggal 9 Juli 2014. Nah, pada pemilu ini dilakukan dengan 2 metode yaitu presidential threshold yaitu batas syarat parpol bisa mengusung capres dan cawapres. Yang kedua dengan menggunakan parliamentary threshold yaitu menggunakan ambang batas parlemen untuk menempatkan kadernya, menempatkan kadernya di DPR.
Kalau presidensil berdasarkan syarat parpol yang bisa mengusung. Dan makanya dilakukan 3 bulan setelah dari pemilihan legislatif. Nah, pemilu 2014 memakai metode bilangan pembagi pemilih atau quote her dalam menentukan jumlah kursi. Hasil resmi KPU menyatakan pasangan Jokowi JK menang sebagai presiden dan wakil presiden. Hal tersebut mengkonfirmasi beberapa lembaga survei yaitu exit poll, quick count dengan angka kemenangan 53,15 untuk Jokowi JK dan Prabowo 46,85%. Dengan yang golput 30,42%. Nah, terakhir bagaimana pemilu 2019 kemarin dilakukan pada tanggal 17 April 2019. Nah, pemilu ini dilakukan secara serentak baik pileg maupun pilpres berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14 tahun 2013. Jadi dalam memilih ini setiap pemilih membawa 5 surat suara sekaligus ke bilik suara untuk dicoblos, yaitu ada DPR Provinsi, DPR RI, DPR Kabupaten Kota, dan DPD. Kemudian surat suara Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu 2019 diikuti 16 partai politik nasional dan 4 partai politik Aceh, bertambah lagi 1 untuk partai lokal. Jumlah kursi DPR yang diperebutkan adalah 575 kursi. Perhitungan suara dilakukan dengan teknik Senlegui. Parpol yang memenuhi ambang batas parlemen 4% suaranya akan dibagi dengan bilangan pembagi 1 yang diikuti secara berurutan dengan bilangan ganjil. Nah, 9 partai dalam pemilu tersebut, 9 partai yang dinyatakan lolos dalam pemilu 2019, yaitu PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, PKS, Demokrat, PAN, dan P3. Sedangkan pada 7 partai meraih suara di bawah ambang batas, Perindo, Berkarya, PSI, Hanura, PBB, PKPI, dan Garuda. Ini tidak masuk kepada Senayan. Nah, pada 2019, Jokowi dan Maruf Amin terpilih sebagai presiden dan wakil presiden mengalahkan Prabowo dan Sandiaga Uno. Demikian untuk materi kita pada siang hari ini. Apabila tidak ada pertanyaan dapat mengajukan melalui forum e-learning. Nah, apabila minggu depan kita dinyatakan cuti bersama, maka dalam kesempatan ini saya mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita pada bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mudah-mudahan menjadi salah satu golongan orang yang mendapat kemenangan, dan mudah-mudahan di tahun depan kita masih dipertemukan dalam bulan suci Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.